Halo semua, balik lagi di channel gua. Pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah ini, gua bakal mendaki Gunung Cikuray. Jalur yang gue pilih jalur pemancar. Itu jalur pemancar. Bentar lagi jalannya terjal, penuh batu-batuan, dan salahnya gue pakai motor metik. Ikuti perjalanan gua mendaki Gunung Cikuray. Yuk. Sekarang gua ada di jalur pendakian Cikuray via Pemancar. Bisa dilihat tuh jalurnya. Oh ya, ini belum sampai pos 1 ya, baru sampai stasiun televisi Pemancar. Kita lanjut ke pos 1. Di pos 1 itu ada pos pendaftaran Simaksi. Posnya udah kelihatan ya, mungkin sekitar 7-10 menit lagi lah. Cuaca hari ini lumayan cerah, tapi nggak tahu nanti di puncak gimana. Semoga cerah juga. Udah sampai di Tugu Perum Perhutani. Kita udah di sekitar pos 1. Sekarang gua udah melewatin pos 1. Berangkat sekitar pukul 7.15 dari pos 1, dan kita sedang menuju perjalanan ke pos 2. Waktu yang ditempuh kira-kira menurut informasi yang ada itu sekitar 1 jam, dan itu tergantung pada kekuatan kita ya. Trek dari pos 1 ke pos 2 ini diawali dengan trek tanah, bukan batu tapi tanah, dan tanahnya ini lembab, jadi licin gitu, mesti hati-hati. Sepertinya udah masuk kawasan hutan, vegetasinya udah mulai kelihatan rapat, ditandai dengan banyaknya pepohonan. Anda memasuki hutan, sudah ada di kawasan hutan, tapi belum sampai di pos 2. Treknya sudah didominasi dengan trek tanah yang bercampur dengan akar-akaran. Kalau dilihat dari peta dan keadaan konturnya, kalau menurut peta kita sedang berada di sekitar sini, jalur menuju pos 2. Itu berdasarkan keadaan kontur dan juga bentuk lembahan ataupun punggungan. Bisa dilihat di jalur sebelah sini, bagian kiri dan kanan itu terdapat lembahan. Sana juga jalur sebelah kiri, dan kita berada di punggungan yang menuju pos 2. Akhirnya di depan merupakan pos 2. Dari pos 1 atau pos pendaftaran itu jam 7, dan sekarang di pos 2 jam 9. Pos 2 belum ada orang sama sekali. Sekarang gue ada di jalur menuju pos 3. Tadi berangkat dari pos 2 jam 9.40. Itu artinya gue istirahat sekitar 40 menit. Treknya masih sama, didominasi dengan trek akar-akaran. Trek dari pos 2 ke 3 cukup ekstrim,
lebih ekstrim dari pos 1 ke 2. Kabut sudah mulai turun. Nggak jauh dari pos 3, gue dibikin parno dengan kedatangan kabut tebal secara mendadak. Sedikit panik, apalagi gue pendaki yang naik pertama di hari itu. Kondisi tegang dan suasana sepi bikin nyali ciut. Kita ada di pos 3, memakan waktu 50 menit dari pos 2. Sampai di pos 3 pukul 10.30. Pos 3 cukup luas dan bisa mendirikan tenda, tapi tidak terlalu banyak. Treknya semakin terjal ke atas menuju pos 4. Pos 5, 30 menit dari pos 4. Trek dari pos 5 ke pos 6 ini didominasi oleh jalan yang terjal. Harus fokus dan hati-hati. Kalau enggak, kalian bisa jatuh, bahkan cedera. Sedikit lagi sampai di pos 6. Tuh ada warung. Karena kemarin hujan cukup lama, gue jadi males ngerekam kegiatan di tenda. Waktu gue habisin untuk istirahat dan tidur. Udara dingin saat itu bikin tidur kurang nyenyak. Jam 5 pagi, gue summit attack. Mas Ardi yang gue tawarin nginep di tenda bakal nyusul nanti. Perjalanan dari pos 6 ke pos 8 itu sama kayak trek-trek sebelumnya, alias terjal. Kalau dari pos 6 ke puncak, kurang lebih makan waktu 1,5 jam. Kontur dari pos 6 ke pos 7 sangat rapat, jadi kontur tersebut terjal, bisa dilihat. Wow. Oh ya, di antara jalur atau pos 6 ke pos 7 ini ada persimpangan jalur Kiara Jenggot dan jalur pemancar. Percabangannya di situ. Ini pemancar dan itu Kiara Jenggot. Kita udah ada di pos 7, kurang lebih 1 jam perjalanan dari pos 6. Sebenarnya rencana kemarin ngecamp itu di sini karena dekat dengan puncak. Rumornya pendaki yang sebelumnya minap di pos 8 digangguin sama sekawanan babi dan mereka nggak bisa tidur untuk jagain tenda. Jadi gue cari aman dan camp di pos 6. Lagian di pos 6 ada ranger yang jagain setiap malam. Pos 7 ini cukup luas. Bisa menampung nggak lebih dari 10 tenda mungkin. Yuk, terus lanjut ke puncak. Dari pos 7 sampai puncak itu waktu perkiraan 10 menit. Trek dari pos 8 menuju puncak sangat berbeda dari trek sebelumnya, karena trek sekarang ini lumayan landai. Gunung Cikuray berlokasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung ini memiliki pemandangan yang bagus sekali dari puncaknya. Hari ini gue beruntung bisa lihat lautan awan dari puncak Gunung Cikuray. Dari puncak Cikuray juga kalian bisa lihat Gunung Ciremai, Papandayan, Gunung Gede Pangrango, bahkan Gunung Slamet di Jawa Tengah. Cikuray keren banget memang. Gunung dengan ketinggian 2821 mdpl ini bertipe stratovolcano. Namun gunung ini sendiri tidak punya kawah aktif.
View di puncak Cikuray ini luas banget, alias 360 derajat. Semuanya bisa kelihatan, baik itu utara, timur, selatan, bahkan barat. Pos 6. Mantap. Sesampainya di pos 6, gue langsung masak untuk sarapan supaya nggak lemes pas turun nanti. Oh iya, di pos 6 ini luas banget, bisa nampung banyak tenda. Dan uniknya, di pos 6 itu ada mas-mas menjual batagor, gorengan, dan makanan lainnya. Jadi kalau kalian malas masak, ya tinggal beli aja di warung pos 6. Tidak berselang lama setelah sarapan, gue cukup kaget karena ada Bagas alias babi ganas yang menghampiri tenda-tenda para pendaki. Untungnya, ranger di pos 6 ini selalu ada untuk mengusir babi-babi yang datang. Terima kasih banyak ya Pak Ranger. Tapi ada hal yang bikin gue cukup mikir. Ada beberapa orang yang memberi makanan pada babi yang datang. Padahal memberi makan satwa liar itu bisa mengubah perilaku hewan. Kemampuan mereka untuk berburu jadi berkurang karena mengandalkan makanan dari orang-orang. Mungkin ini sebabnya para babi ini sering datang menghampiri tenda-tenda. Gue nggak bisa salahin siapapun di sini, tapi gue berasumsi kalau kerusakan ekosistem hutan dan berkurangnya ketersediaan makanan ditambah oknum yang memberi makan satwa liar adalah penyebabnya. Sudah sepantasnya kita sadar hal itu dan berperan melindungi ekosistem mereka. Salam lestari. Setelah drama kedatangan babi, gue dibantu Mas Ardi melipatkan dan merapikan tenda. Mas Ardi ini baik banget. Dia udah traveling ke beberapa gunung. Gunung Argopuro udah, Lawu udah, Guntur juga, Sagara juga, Salak juga udah pernah, dan masih banyak gunung lainnya. Gue berterima kasih banyak ke Mas Ardi karena kalau tidak ada dia mungkin gue bakal repot banget. Tidak ada teman ngobrol, tidak ada canda dan tawa, buka dan tutup tenda juga sendirian. Semoga suatu saat bisa ketemu dan ngetrip bareng ya Mas.